Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Yusuf Nastio dengan NPM 2015 310211 ingin mempresentasikan resume materi pertemuan 1 sampai dengan 7 mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Adapun materi tersebut, yang pertama ada konsep umum kewirausahaan, kemudian yang kedua merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya, kemudian yang ketiga ada organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba, kemudian yang keempat yaitu konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Kemudian yang kelima, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Kemudian yang terakhir yaitu pusat pertanggungjawaban. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu konsep umum kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar dapat bernilai tambah dalam ekonomi. Secara etimologi, kewirausahaan terdiri dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai dan berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, serta mengatur permodalan operasinya dan memasarkannya. Kemudian yaitu hakikat kewirausahaan. Menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Berikutnya ada dari Drucker pada tahun 1959. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian menurut Jim Merrier pada tahun 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kemudian adapun menurut ahli lain, yang pertama adalah kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dalam bentuk kreatif dan berbeda ataupun inovatif yang kemudian bermanfaat dan dalam memberikan nilai lebih. Kemudian menurut ahli berikutnya adalah kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingannya. Kemudian ada konsep dasar kewirausahaan. Konsep entrepreneurship mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman. Pada tahun 1911, melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneurship telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada manfaat wirausaha. Yang pertama itu menambah tenaga kerja, kemudian sebagai generator pembangunan, kemudian yang ketiga yaitu memberi bantuan, keempat mendidik karyawan, dan kelima memberi contoh, serta yang keenam yaitu hidup efisien. Berikutnya adalah ciri-ciri wirausaha. Yang pertama percaya diri, kemudian yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga berkeberanian mengambil resiko, yang keempat kepemimpinan, kemudian yang kelima berorientasi ke masa depan, yang keenam kreatif dan inovatif, dan yang terakhir yaitu memiliki tenaga dalam. Lanjut ke materi kedua, yaitu merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Cara yang pertama yaitu cara memulai usaha baru. Menurut Suryana pada tahun 2006 ayat 100. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu yang pertama merintis usaha baru atau starting, yang dimana itu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membeli perusahaan orang lain ataupun buying.
yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah kerjasama manajemen ataupun franchising, yang dimana itu merupakan kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Kemudian adapun yang slide berikutnya adalah merintis usaha baru, yang dimana tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan adanya ide, yang kedua mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Yang ketiga, sumber dana bisa berasal dari badan keuangan ataupun bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Kemudian yang keempat ada objek bisnis memiliki pasar. Dan yang kelima, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Kemudian yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Kemudian yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Minat usaha yang mungkin diperoleh. Dan keenam, lingkungan usaha. Berikutnya adalah memberi perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan ataupun merintis usaha baru. Antara lain, yang pertama, risiko lebih rendah, yang kemudian lebih mudah, berikutnya memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Baik, selanjutnya yaitu membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu masalah eksternal dan internal, yang dimana masalah eksternalnya yaitu faktor lingkungan. Misalnya, banyak pesaing dan ukuran peluang pasar. Kemudian masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan. Misalnya image ataupun reputasi perusahaannya. Berikutnya ada franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antar entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang ataupun penyalur. Inti dari franchising ini adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Kemudian franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli ataupun lisensi sebagai penyalur ataupun dealer. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam cara merintis usaha baru. Yang pertama itu ada bentuk merintis usaha ataupun starting. Kelebihannya yang pertama gagasan murni, kemudian yang kedua bebas beroperasi, yang ketiga fleksibel dan mudah penggunaan. Kekurangannya yang pertama pengakuan nama barang, yang kedua fasilitas inefisien, kemudian yang ketiga persaingan kurang diketahui. Kemudian bentuk kedua yaitu membeli perusahaan ataupun buying. Kelebihannya yang pertama kemungkinan sukses, kedua lokasi sudah cocok, ketiga karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap. Kemudian yang terakhir yaitu sudah siap operasi. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama perusahaan yang dijual biasanya lemah. Kemudian peralatan tak efisien, mahal, dan sulit inovasi. Bentuk yang terakhir yaitu kerjasama manajemen ataupun franchising. Kelebihannya yang pertama mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan nama, merek yang sudah dikenal. Maka terdapat kekurangannya yang pertama tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, menjadi kurang independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan franchisor. Baik, lanjut saja kita ke materi 3 yang dimana yaitu organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian dan secara umum. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang ataupun sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan dalam arti umum, organisasi ini adalah sebuah wadah
untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin ataupun terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian ada ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri tersebut ada 4. Yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang terakhir yaitu mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Berikutnya, adapun tujuan dari organisasi. Yang pertama, mencapai atau merealisasikan keinginan ataupun cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan menghasilkan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Dan yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Kemudian ada pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hal ini adalah pengertian yang sangat singkat dan memiliki maksud yang sangat jelas, yang dimana manusia adalah peran utama dalam kegiatan berlangsungnya manajemen tersebut. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada staffing, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada perencanaan, kemudian ada koordinasi, dan kemudian ada pengawasan. Berikutnya adalah unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada money, material, mesin, metode, ataupun market. Dan biasa ini disebut dengan unsur 6M. Berikutnya adalah manajemen organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai. Kemudian materi berikutnya adalah laba, yang dimana istilah lain yang kerap digunakan untuk menggantikan kata laba adalah keuntungan ataupun profit. Pada umumnya, laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan ataupun badan usaha, yaitu dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Kemudian ada unsur-unsur laba. Yang pertama ada pendapatan, beban, kemudian yang kedua ada beban, ketiga biaya, keempat keuntungan, dan kelima penghasilan. Yang pertama pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk ataupun kenaikan aktiva suatu perusahaan ataupun penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi, dalam hal ini penjualan barang ataupun kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan. Kemudian yang kedua beban adalah aliran keluar ataupun penggunaan aktiva ataupun kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivasi operasi. Kemudian yang ketiga biaya. Biaya adalah kas ataupun nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang dalam berorganisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Kemudian tiap periode beban itu dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi laba untuk menentukan laba periode tersebut. Kemudian yang keempat itu ada keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas ataupun aktivitas bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Yang terakhir yaitu penghasilan, yang dimana itu adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan yang dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis laba. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan.
Kemudian yang kedua, laba usaha ataupun operasi, yang dimana itu adalah laba kotor yang dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha. Yang ketiga ada laba bersih sebelum pajak, yang dimana itu adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga. Kemudian yang keempat ada laba bersih, yang dimana itu adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak. Kemudian manfaat laba. Manfaat laba adalah memberikan informasi untuk memprediksi dividen. Kemudian alat ukur keberhasilan manajemen ini dan kemudian alat ukur keberhasilan manajemen dan dasar untuk pengambilan keputusan, serta dasar penentuan besarnya pajak sebagai tolak ukur dalam pembagian bonus dan kompensasi. Kemudian ada organisasi profit. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha ataupun single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan atau dilikuidasi apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Contohnya itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dikenal sebagai perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia. Kemudian ada organisasi nirlaba ataupun non-profit. Pengertian dari organisasi ini adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu ataupun perihal di dalam menariknya perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba ataupun moneter. Berbeda dengan organisasi profit. Tujuan utama dari organisasi ini bukanlah semata-mata untuk mencari laba. Namun, organisasi non-profit ini berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu ataupun komunitas. Dan organisasi non-profit ini menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga. Karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Contohnya yaitu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian ada tujuan manajemen dan organisasi dalam mencapai laba. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang atau long term goals dan tujuan jangka pendek ataupun short term goal. Yang dimana tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi perusahaan yang memiliki jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Sedangkan tujuan jangka pendek ataupun short term goals atau disebut juga sebagai destination statement merupakan turunan dari visi perusahaan berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek. Biasanya sih antara 3 hingga 5 tahun. Materi keempat yaitu konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk pengendalian organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen berbeda dengan pengendalian sederhana. Proses pengendalian yang dipergunakan pun manajemen menggunakan elemen dasar pengendalian, yaitu detektor, asesor, efektor, dan communication network. Detektor melaporkan apa yang sedang terjadi di organisasi. Kemudian asesor membandingkan antara apa yang terjadi dengan standar. Kemudian efektor melakukan tindakan jika ada perbedaan antara apa yang terjadi ataupun aktual dengan apa yang diharapkan ataupun standar. Kemudian konsep dasar penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu komponen operasi ataupun kegiatan yang terpasang secara terus-menerus, ataupun a continuous in component of operations. Pengendalian manajemen ini adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia dalam kenyataan yang sering dijumpai bahwa suatu organisasi memiliki pedoman ataupun manual sistem pengendalian manajemen yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
sehingga pengendalian manajemen yang telah dirancang tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi organisasinya. Yang terakhir yaitu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Rancangan suatu sistem pengendalian manajemen tersebut didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat. Berikutnya batas-batas pengendalian manajemen. Yang pertama, formulasi strategi ataupun proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana tujuan itu ataupun goal adalah apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pengendalian manajemen. Aspek pengendalian manajemen lagi terbagi menjadi 6. Yang pertama itu kegiatan pengendalian, keselarasan tujuan, perangkat penerapan strategi, tekanan finansial dan non-finansial, bantuan dalam mengembangkan strategi baru, dan formulasi strategi versus pengendalian manajemen. Kemudian ada pengendalian tugas, yang dimana itu adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas ini berorientasi pada transaksi hal yang dimana melibatkan kinerja dari tugas individu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemennya. Kemudian ada perumusan strategi di mana proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tidak memiliki jangka waktu di mana tujuan tersebut akan tetap ada sampai tujuan tersebut diubah. Berikutnya ada materi yang kelima yaitu perilaku dalam organisasi ataupun dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Yang pertama itu pengertian perilaku organisasi. Dalam bukunya yang berjudul Teori Perilaku Organisasi pada tahun 2021, Marisi Butar-Butar dan DKK mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang berkaitan dengan perilaku individu dalam kelompok ataupun organisasi tertentu, yang menunjukkan pengaruh antara individu dengan organisasi, maupun sebaliknya. Sederhananya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini adalah norma-norma yang mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi tersebut menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakupi sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasinya, keuletan, kesemangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Beberapa sikap di atas bersifat lokal, yaitu spesifik untuk kota ataupun wilayah di mana organisasi beroperasi. Kemudian ada faktor internal, yang pertama budaya, kedua gaya manajemen, yang ketiga organisasi informasi, dan yang keempat persepsi dan komunikasi. Selanjutnya ada sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama sistem pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang kedua aturan-aturan. Yang pertama aturan-aturan, yang dimana kita menggunakan istilah ini yaitu aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, yang termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntutan etis. Kemudian beberapa jenis aturan ini bisa dilihat di bawah ini. Pertama, mengendalikan fisik, manual, pengamanan sistem pengendalian tugas. Selanjutnya yaitu proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi dari organisasinya. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Kemudian pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan, dan hasilnya itu akan dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual tersebut kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Kemudian ada jenis-jenis organisasi. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam,
Setidaknya organisasi ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama struktur fungsional, kemudian struktur unit bisnis, kemudian struktur matriks. Yang dimana struktur fungsional ini di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi ataupun pemasaran. Yang kedua yaitu struktur unit bisnis yang dimana di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu struktur matriks yang dimana di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Baik, adapun fungsi-fungsi pengendalian manajemen, yang dimana yang pertama melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, dan kemudian melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, kemudian melakukan proses komunikasi informasi yang baik, kemudian mengambil sebuah keputusan akan satu hal. Berikutnya memotivasi pekerja atau SDM yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku ataupun nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Kemudian melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Kemudian menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Berikutnya merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Kemudian melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Baik, materi terakhir yaitu pusat pertanggungjawaban. Yang dimana pengertiannya yaitu pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bahan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat terendah adalah pusat untuk seksi-seksi pergeseran kerja dan unit organisasi kecil lainnya. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban ini adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dan dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. Berikutnya adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Definisi pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang utamanya dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Kedua yaitu pusat beban, yang dimana ini adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Dan ada dua jenis umum dari pusat beban itu. Yang pertama pusat beban teknik dan kemudian pusat beban kebijakan. Dua jenis ini adalah istilah dari kaitan dengan dua jenis biaya. Kemudian yang ketiga pusat beban kebijakan, yang dimana pusat beban ini meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, dan SDM. Kemudian operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran dari pusat beban kebijakan ini. Kemudian yang keempat ada pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung ini adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Dan yang kelima pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap suatu penelitian dalam pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Dan yang terakhir ada pusat pemasaran, yang dibagi dua lagi menjadi kegiatan logistik dan kegiatan pemasaran, yang dimana kegiatan logistik ini adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran ini dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman, dan pembuatan faktur dan penagihan. Kemudian kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengujian pasar, pelatihan, dan supervise tenaga pemasaran,
dan promosi penjualan. Baik, mungkin sekian dari pemaparan resume materi pertemuan 1 sampai 7 dari saya. Apabila ada yang salah kata, kekurangan dan sebagainya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.